Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga senantiasa selalu sehat. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Pak Guru ingin menjelaskan materi matematika karena jadwalnya hari ini adalah matematika secara daring. Matematika yang tempo hari itu adalah matematika tentang operasi bilangan bulat. Pada tempo hari itu, Pak Guru juga memperkenalkan bilangan bulat itu seperti apa. Namun sebelum bilangan bulat, di situ Pak Guru sudah menjelaskan beberapa bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan asli, kemudian di situ bilangan cacah. Untuk hari ini materinya adalah matematika. Tujuan belajar hari ini adalah untuk menghitung dan mencari bilangan bulat negatif, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah bilangan bulat negatif. Baik anak-anakku sekalian, fokus kita belajar ini adalah hanya dua tujuan itu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak ke paparan berikut ini. Bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat itu dibagi menjadi dua macam. Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat definisinya adalah semua bilangan, baik itu positif ataupun negatif, kecuali pecahan. Bisa dimengerti? Bilangan bulat itu adalah semua bilangan, baik itu positif atau negatif, kecuali pecahan. Begitu ya? Oke anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan di situ garis bilangan yang ada di layar. Di layar di situ tertera bilangan positif dan negatif, yang mana di situ antara positif dan negatif itu dibatasi oleh angka 0. Jadi 0 itu adalah bilangan netral, 0 itu tidak bisa disebut dengan bilangan positif, tidak bisa disebut dengan bilangan negatif. Bilangan bulat positif itu adalah sebelah kanan 0. Jadi bilangan itu semakin ke kanan, bilangan itu nilainya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, bilangan itu semakin ke kiri, maka nilainya itu semakin kecil. Jadi kalau kita bandingkan antara min 10 dengan min 1, itu lebih besar min 1 daripada min 10. Kenapa Pak? Kok lebih besar? Karena min 10 terletak di sebelah kirinya min 1. Itu jawabannya. Itu ya, itu jawaban yang real. Kemudian begitu juga sebaliknya, min 2 dengan 0 itu besar mana Pak? Min 2 dengan 0 itu lebih besar 0. Kenapa? Karena 0 terletak di sebelah kanan min 2. Dari definisi tadi itu, bahwa bilangan itu semakin ke kanan, maka bilangan itu semakin besar. Kalau bilangan itu ada di sebelah kanannya, maka di situ bilangan itu pasti lebih besar daripada yang kirinya. Berikutnya 1 dan 2. 2 dan 1 kalau kita lihat pertidaksamaannya, 2 dengan 1 itu, 2 itu lebih besar daripada 1. Lebih besar dari 1. Itu 2. Kenapa? Karena 2 itu terletak di sebelah kanannya 1. Itu kalau menurut teori garis bilangan. Kalau teori yang lain, kenapa kok 1 dan 2 itu lebih besar? Karena 2 itu lebih banyak daripada 1, Pak. Bisa. Ini yang saya jelaskan adalah teori garis bilangan. Begitu ya? Oke. Sekarang kalau sudah kita jelaskan ini, kita berlanjut kepada contoh
permasalahan yang sering muncul itu yang pertama adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif ataupun positif. Di sini saya jadikan positif juga karena di situ biar satu penjelasan itu biar di situ bisa dipahami seluruhnya. Jadi tidak hanya negatif yang saya sampaikan, positif juga saya sampaikan karena ada kaitan langsung. Oke, baik. Kita lihat di situ contoh yang pertama. Pada kursor ditunjukkan min 6 dikurangi min 3 itu sama dengan min 9. Kemudian di bawahnya min 6 plus 3 sama dengan min 3. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Oke, alasannya adalah ini teori yang saya punya gitu ya. Teori yang saya punya ini adalah penjelasan, mungkin di sini ini adalah penjelasan yang paling gamblang ya. Oke. Teori menurut saya yang saya temukan itu adalah ketika minus min itu ketemu dengan minus ini ya, ini minus seperti yang contoh yang pertama itu adalah min 6 itu kan minus ya, 3 itu adalah minus. Ketika minus ketemu dengan minus maka hasilnya pasti dijumlah. Loh, kan min, Pak? Iya, dijumlah. Kenapa kok bisa 9 dijumlah? Karena di sini min ketemu dengan min, itu dijumlah angkanya. Yang dimaksud dijumlah di sini adalah angkanya yang dijumlah. 6 tambah 3 berapa? 9, Pak. Oh iya ya. Tandanya, Pak? Tandanya tetap. Jadi kalau misalnya minus ketemu minus, itu dijumlah, yang dijumlah itu adalah angkanya, kemudian tandanya tetap. Bisa dipahami? Saya ulangi sekali lagi, min 6 ditambah min 3, 6 itu tandanya min, 3 itu tandanya min, maka di situ hasilnya adalah harus dijumlah. 6 tambah 3, Pak, 9. Tandanya, Pak, tetap apa? Tetap minus tandanya. Kenapa, Pak? Karena tandanya sama semua. 6-nya min, 3-nya min. Berarti minus. Kemudian, contoh yang kedua. Ini cukup dimengerti ya, cukup dipahami ya. Kalau ada dipahami nanti kita bahas di grup, dilanjutkan di grup PA ya. Kemudian di situ, contoh yang kedua. Min 6 tambah 3. Kita telaah di situ, 6 itu tandanya minus, kemudian 3 itu tandanya plus. Pak, tandanya tidak sama, Pak. Kalau tandanya tidak sama, maka dikurangi. Yang dikurangi yang mana, Pak? Yang dikurangi adalah yang besar. 6 dengan 3 besar mana, Pak? Besar 6, berarti 6 dikurangi 3. 6 kurangi 3 berapa, Pak? 3. Tandanya apa, Pak? Tandanya ikut yang besar pada operasi. Yang besar angka berapa? 6. 6 tandanya apa? Min. Berarti hasilnya nanti tandanya min juga. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Saya ulangi sekali lagi. Min 6 ditambah 3. 6 itu tandanya min. Kemudian 3 itu tandanya plus. Tandanya tidak sama. Kalau tidak sama, minus ketemu positif, maka di situ dikurangi. Ini catatan ini ya. Dikurangi itu, Pak, yang mana yang dikurangi? Yang dikurangi itu adalah yang besar. Maksudnya adalah angka yang besar. 6 dan 3 besar mana? Terlepas dari tanda bilangan ya. 6 dan 3 itu besar mana, Pak? Jangan min 6 dengan 3, jangan. 6 dan 3 itu besar mana, Pak? Besar 6. Berarti 6 yang dikurangi. 6 kurangi 3 berapa, Pak? 3. Tandanya ikut yang besar. Yang besar 6 dan 3 besar mana, Pak? Besar 6. Tandanya 6 apa? Min. Berarti di situ min juga. Begitu ya anak-anakku sekalian. Cukup mudah bukan? Oke. Baik. Itu penjelasan dari Pak Guru. Sekarang di situ kita melangkah pada penugasan atau assessment. Tugasnya di sini adalah min 8 tambah 3 sama dengan berapa? Min 12, min 24.
itu sama dengan berapa? Min 25 plus 25 itu sama dengan berapa? 45 dikurangi 36 itu berapa? 46 min 84 itu berapa? Saya telaah soal ini satu persatu ya. 8 tandanya min, 3 tandanya plus. Berarti tandanya tidak sama. Kalau tidak sama berarti kita kembali ke yang tadi. Kalau tandanya tidak sama, minus ketemu positif, maka di situ dikurangi. Kalau tandanya sama Pak, maka di situ dijumlah. Paham ya? Oke, kembali ke slide berikutnya. Ini tandanya tidak sama. Yang dihafalkan adalah tanda tidak sama, tanda sama. Jadi tanda sama itu dijumlah, tanda tidak sama dikurangi. Gitu saja. Oh, tanda kalau tidak ada sama tandanya bagaimana Pak? Ditambah. Kalau tidak sama berarti tandanya ditambah. Dikurangi. Kalau sama tandanya berarti dijumlah. Buat wiridan ya, biar cepat hafal. Tanda sama itu dijumlah, tanda tidak sama berarti dikurangi. Oke, kembali ke penugasannya. 8 dan 3, 8 itu min, 3 itu plus, tandanya tidak sama berarti diapakan anak-anak? Dikurangi. Yang dikurangi yang mana Pak? Angka yang besar. Terlepas dari tanda bilangan, 8 dan 3 itu besar mana Pak? Besar 8. Berarti 8 yang dikurangi 3. Tandanya ikut siapa Pak? Ikut angka yang besar. 8 dan 3 besar mana? 8 Pak. Angkanya 8 adalah min. Berarti nanti hasilnya adalah min. Begitu ya? Oke. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat berjumpa hari esok. Mudah-mudahan hari ini anak-anak tetap semangat belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.